Terima kasih pemirsa, Anda terus setia bersama dengan kami di program Resep Ilahi bersama saya Irma dan juga Dr. Sukiman Rosli. Dan kita masih membahas tentang pengendalian hawa nafsu. Tentunya kita tidak ingin pernah berhenti belajar karena ini menjadi satu tatanan hidup yang harus selalu dipelajari. Karena kalau kaitannya dengan emosi, kaitannya dengan nafsu, nampaknya ini bukan satu hal yang bisa dipelajari dalam waktu yang singkat atau instan, tapi sesuatu yang harus diupayakan terus-menerus begitu ya. Itulah kenapa kemudian bulan Ramadan di setiap tahunnya selalu hadir, karena memang kita harus selalu belajar dan belajar. Selama semangat itu masih ada, saya yakin kehidupan yang lebih baik akan datang untuk Anda. Nah, pemirsa, kita masih tadi contohnya bagaimana kita mengukur tentunya kalau kita mulai akan terjebak dalam hawa nafsu. Bisa nggak kita mengukur diri kita, dokter? Coba kita lihat ya contoh-contoh, ya, nanti bisa diukur itu. Ya. Ada orang yang udah pintar sekali, ilmunya tinggi, berarti kecerdasan kognitifnya tinggi. Ya. Dan dia juga seorang muslim, dia sholat. Ya, betul. Ya, dia puasa juga, dia berzakat. Tapi dia korupsi. Itu agak membingungkan, dokter. Nah, itu dia. Ya. Jadi daya tarik ke kiri tadi itu sangat kuat. Ya. Jadi koruptor itu adalah orang yang terjebak hawa nafsu. Ya. Itu contoh aja ya. Padahal dia sholat, dia berzikir, segala macam. Hidup keluarganya tampak seorang muslim. Ya. Tapi harta orang dia makan. Nah, itulah nafsu. Ya. Jadi dalam kehidupan di dunia ini, itu banyak banget. Ini di Jawa itu kalau tidak salah ada istilahnya itu cinta tiga ta. Cinta tiga ta? Apa itu dengan cinta tiga ta? Ya, cinta tiga ta. Benar. Ya. Cinta harta, cinta takhta, cinta wanita di dunia ini, di mana-mana itu. Betul. Nah, itu contoh, itu hawa nafsu yang ekstrim. Ekstrim. Ya, itu anak-anak muda zaman sekarang ada istilahnya dugem. Apa itu? Dunia gemerlapan. Oh baik. Oh itu kepanjangan, dokter. Dia puas banget kalau dia ikuti dunia gemerlap itu. Nah, di dalam dunia gemerlapan itu ada nanti itu kebiasaannya merokok, alkohol, bisa narkoba. Kadang-kadang fisik dirubah, namanya LGBT. Tahu tak apa? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Itu dasarnya hawa nafsu syahwat itu. Nah, itulah contoh. Nah, yang ringan-ringan ini yang diributkan bangsa kita. Ya, hawa nafsu yang ringan-ringan. Apa? Individualisme, mementingkan diri sendiri. Feodalisme, mementingkan keluarga, harta kekayaan. Premanisme, preman, ya. Apalagi yang banyak itu egoistik, mementingkan diri sendiri, ambisius, maunya sukses. Nah, itu contoh-contohnya. Itulah sifat-sifat yang berdasarkan hawa nafsu itu membentuk nilai-nilai kepribadian pada orang itu. Nah, itu contohnya. Di Minangkabau itu kadang-kadang itu di dalam adat itu menjadi prioritas untuk diperbaiki. Kayaknya Irma tidak pernah mendengar deh. Belum nih. Boleh mendengar saat mau ini? Mendengar nggak? Boleh, mau sekarang. Bahasa Minang boleh? Boleh. Asal diartikan juga ya nanti, dokter. Saya artikan. Misalkan ini seperti apa? Nafsu anak muda, istilahnya anak muda nan jolong gadang. Baik. Itu artinya kalau Betawi anak muda yang baru gede. ABG. Nah, di rumah. Salah satu contoh yang laki-laki. Ini kalau orang dari Sumatera Barat pasti tahu dia nih. Nanti saya artikan ya. Boleh. Dikacak langan lah bak langan. Artinya, dipegang lengan sudah bagaikan lengan. Artinya, sudah kuat memukul. Dikacak batih lah bak batih. Artinya, dipegang betis sudah bagaikan betis yang sebenarnya. Berarti sudah kuat menendang. Kalau tegak, kalau tagak, bak orang membali. Itu artinya kalau dia berdiri, kecak pinggang nih. Nah, ini mana dagangan orang tuh dia tawar gitu. Baik. Tapi kalau dia menjua, bak orang, kalau duduk, bak orang menjua. Artinya kalau dia duduk, bagaikan menjual dagangannya. Ayo, ini dagangan saya. Siapa berani beli kan itu. Nah, itu bahasa-bahasanya. Ya. Suko bagaduh di tengah rumah. Suko bacakak sama gadang.
suka membuat ribut di tengah rumah, berarti melawan pada orang tua. Suka berkelahi sama besar, sama gede. Nah, ini siapa lawannya dengan anak-anak muda, kan gitu. Nah, itulah sifat-sifat pada anak yang jolong gadang. Itu artinya apa di sana? Dengki dan khianat sudah perangai. Sudah sifat ya demikian. Akal buruk, pikiran salah. Gila di mabuk, angan-angan. Kerjanya hanya menghayal aja. Akal buruk, pikiran salah. Nah, inilah nasihat yang sangat bermakna kepada anak yang sedang tumbuh. Membangun kepribadian. Betul. Kalau terjebak dia kepada cara yang salah, dikendalikan oleh hawa nafsu, ya, pemikiran dan kepribadiannya, itulah yang tadi. Mencari lawan terus. Ini. Siapa yang berani menantang orang terus saja begitu ya untuk anak-anak yang baru tumbuh begitu. Itulah ya, contoh-contoh ya yang perlu kita simak kepada orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Oke. Nah, dokter, tapi terkait dengan ilmu kedokteran itu sendiri, adakah kemudian waktu yang paling tepat untuk bisa mengendalikan hawa nafsu tadi kan untuk anak yang baru tumbuh tadi, usia remaja, apakah kemudian itu menjadi satu patokan usia di mana orang dewasa atau orang tua bisa mengendalikan kepribadian anak-anaknya? Ya itulah perjuangan hidup, Irma. Perjuangan hidup oleh orang tua, perjuangan hidup oleh anak itu sendiri. Nah, disitulah yang beberapa episode yang lalu kita bicarakan. Bagaimana upaya orang tua dan anak itu sendiri membangun kepribadian muttaqin. Rujukannya jelas Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kan demikian. Nah, disitulah nilai tata cara ibadah-ibadah yang harus dilaksanakan. Salat sangat penting untuk melatih pemikiran yang menyimpang tadi. Betul sekali. Karena itu adalah satu-satunya agama yang menjauhkan kita dari perbuatan yang buruk begitu ya, dokter ya. Baik, dokter, nampaknya episode kali ini harus kita akhiri dulu gitu ya. Cukup nanti aja dulu. Iya, itu dulu. Karena kita nanti masih akan lagi dengan tema-tema yang selanjutnya. Mungkin kalau ada yang kurang ingin disampaikan pun kita bisa sampaikan pada episode berikutnya, dokter. Nafsu ini paling penting, Irma. Syarat sah puasa. Ya, ini harus diingat nih. Kalau itu gagal, puasa tidak bermutu. Betul. Ya, ini sangat penting. Oke, pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, luar biasa sekali pembahasan kita kali ini karena memang ini adalah satu pengingatan bagi kita semua. Dan yang paling penting adalah setiap orang memang memiliki hawa nafsu. Nafsu dan hawa nafsu ini adalah sebuah keseimbangan sebenarnya dalam diri kita, di mana kita bisa untuk mengendalikannya asalkan kita terus berupaya di sepanjang hidup kita. Dan pastinya jika kita melihat anak-anak kita, sekitar kita yang mungkin terlihat arahnya sudah ingin ke kiri, ada baiknya boleh ditepuk punggungnya, ditegur kembali, ajak mereka kembali pada jalan yang seharusnya. Nah, pemirsa, teruslah kita maknai ibadah puasa kita dengan lebih baik, dengan terutama memastikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dengan mengendalikan hawa nafsu. Terima kasih sudah menyaksikan program kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.